Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Para gadis memahami gadis-gadis lain dengan baik, dan yang paling sensitif terhadap mereka adalah gadis lain. Pada saat itu, Chai-er merasa bahwa Yue tidak memperlakukan Long Hao Shen sebagai kenalan belaka. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada Long Hao Shen, perasaan itu masih membuatnya sangat gelisah. Tanpa sadar, dia mendekat ke Long Hao Shen, dan pada saat itu, Long Hao Shen menoleh sebelum berkata, "Chai-er, dengarkan aku. Apapun yang terjadi, kamu dilarang memicu kekuatan tungku spiritual kamu. Paham kan, jika semuanya tidak berjalan dengan baik, aku akan mengambil kesempatan aku dan menggunakan Eternal Melody sambil membawa Ye Xiaolei," ucap Long Hao Shen. Chai-er berbalik, wajahnya tampak agak merah. Untung dia mengenakan kerudungnya, sehingga rasa malunya tidak terlihat. Apakah aku sebenarnya merasa cemburu? Chai-er. Long Hao Shen bertanya dengan sedikit terkejut. "Chai-er, ada apa denganmu?" tanya Long Hao Shen. Chai-er cepat-cepat menundukkan kepalanya sebelum menjawab. "Aku baik-baik saja, aku akan melakukan apa yang kamu katakan," jawab Chai-er. Percaya bahwa dia mengkhawatirkannya, Long Hao Shen memegangnya dengan erat. "Ayo lakukan yang terbaik. Tidak peduli bagaimana akhirnya, kita setidaknya harus mencoba yang terbaik untuk surga ilusi," ucap Long Hao Shen. "Ya," Chai-er memberikan respons ringan, kecemburuan di dalam dirinya menghilang secara misterius. "Betul, kenapa aku merasa gelisah tanpa dasar? Siapa yang mampu membawanya pergi dari aku? Lagi pula, dia satu-satunya idiot aku," pikir Chai-er. Di lapangan, pertempuran menjadi semakin keras. Ketika Ah Bao menemukan bahwa kekuatan rekan-rekannya sudah mulai menurun, ia segera mengambil keputusan untuk menghentikan kemajuan mereka. Dengan cara ini, tekanan kepada mereka akan berkurang selama beberapa waktu. Sementara itu, satu permata ungu hitam keluar dari dadanya, dan terbang menuju semua sekutunya. Permata ungu hitam ini sangat berguna untuk membantu iblis elit untuk memulihkan diri. Setelah masing-masing mengambil satu, pemulihan mereka segera dipercepat. Lin Xin membuka matanya lebar-lebar sebelum berkata, "Apakah itu pil iblis? Aku benar-benar ingin mendapatkan satu untuk melakukan penelitian," ucap Lin Xin. Wang Yuan memiliki reaksi yang tidak bahagia. "Pergilah. Tidak ada yang menghentikan kamu," ucap Wang Yuan. Lin Xin mengungkapkan senyum main-main. "Betapa tidak berperasaannya darimu, Yuan, kami adalah bagian dari kelompok yang sama. Bagaimana mungkin kamu bisa dengan tega mengirim domba seperti aku ke sarang harimau?" balas Lin Xin. Wang Yuan sedikit balas tersenyum. Oke, jangan terus mengucapkan omong kosong. Mereka semakin dekat dan terus mendekat, bersiaplah untuk berperang, ucap Wang Yuan. Long Hao Shen telah membawa perisai sucinya yang agung, bersamaan dengan pedang Blue Rain Hibiscus of Light. Setelah mengambil permata hitam keunguan itu, 8 iblis dengan jelas memulihkan kekuatan mereka sampai batas tertentu, dan meskipun serangan dari binatang ajaib masih sekuat sebelumnya, mereka juga mulai kelelahan dan tidak berani sekuat seperti sebelumnya lagi. Jumlah mereka juga terus menurun. Tanpa Ye Xiaolei, tidak hanya mereka kehilangan pemimpin mereka, tetapi juga dukungan dan usaha gigih mereka. Menurut kecepatan mereka saat ini, Ah Bao membutuhkan waktu paling lama 10 menit lagi. Itu dapat dikatakan, bahwa kelompok Long Hao Shen perlu bertahan selama lebih dari setengah jam, tapi itu sesuatu yang harus mereka perjuangkan. Merasakan sentuhan ringan melodi abadi di lehernya, Long Hao Shen diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri. Sepertinya dia benar-benar harus membuat pilihan ini. Tentu saja, ini adalah kartu truf terakhirnya, yang tidak akan dia ungkapkan kecuali jika benar-benar sangat mendesak. Memberikan pandangan kepada Ye Xiaolei yang masih terbungkus segel oranye, Long Hao Shen tiba-tiba teringat sesuatu yang dia katakan kepada ayahnya sebelumnya. "Aku ingin menjadi Guardian Knight, karena aku ingin melindungi mereka yang berharga bagiku," ucap Long Hao Shen kecil. Berpikir tentang ini, wajah Long Hao Shen jelas terlihat lebih santai. "Ayo, karena sudah begini, datang saja padaku," pikir Long Hao Shen.
Beberapa perintah mulai dikeluarkan darinya, dan semua orang dengan cepat mengorganisir dalam formasi. Chen Ying'er duduk tepat di depan Ye Xiaolei bersama dengannya, dan juga dikelilingi oleh yang lain untuk melindungi mereka di tengah formasi. Babi kecil McDool tampaknya telah tertidur, dan tampak cukup terlelap. Long Hao Shen adalah garda terdepan, diikuti oleh Zhang Fangfang serta Han Yu. Ketiga kesatria itu secara tak terduga berdiri berjajar. Di dua sisi Long Hao Shen adalah Wang Yuan dan Sima Xian, dan Chai Er menghilang secara bertahap di udara. Lin Xin berada di belakang, yang saat ini menggumamkan mantra. Karena ada kebutuhan untuk mantra, dia tentu saja tidak menggunakan sihir ofensif. Setiap langkah yang dilakukan Ah Bao, itu akan meninggalkan jejak kaki yang dalam di perbukitan. Tubuhnya sudah menjadi multiwarna dari darah binatang ajaib, tetapi kedua matanya tampak penuh dengan kesuraman dan kekosongan seperti sebelumnya, seolah-olah semua pembantaian ini sama sekali tidak berhubungan dengannya. Saat kelelahan teman-temannya bertambah, permata hitam hanya membutuhkan waktu singkat yang berlaku, tetapi malah menambah beban pada Ah Bao. Namun, kekuatan yang dia tunjukkan menjadi lebih mengerikan. Beberapa kerusakan muncul pada sisik di tubuhnya. Lagi pula, tubuhnya tidak bisa dipecahkan. Namun, serangannya juga menjadi lebih ganas. Setelah mereka melewati setengah jalan ke puncak gunung, jumlah total binatang buas yang terbunuh di tangan orang-orang Ah Bao sudah melebihi jumlah totalnya. Mayat binatang ajaib terbang tanpa henti, dan dilemparkan olehnya ke udara. Pedang sihir aneh itu sudah diambil kembali, hanya demi menghemat energi spiritual. Bahkan, meskipun Ah Bao belum benar-benar mencapai tingkat ke-9 dalam kekuatan, energi spiritual internalnya masih melebihi 50.000 unit. Dalam keadaan mengkonsumsi energi spiritual terus-menerus, lebih dari setengah cadangannya telah habis. Tentu saja, ini karena mereka berada di surga ilusi. Di tempat ini, kelompok Long Hao Shen memperoleh peningkatan beberapa kali lipat dalam pemulihan, sedangkan iblis tidak bisa mendapatkan energi untuk mengisi kembali, dan hanya bisa mengandalkan pil dan teknik untuk memulihkan energi spiritual mereka sendiri. Meski begitu, ini tidak menimbulkan tantangan baginya, yang masih dipenuhi dengan keyakinan untuk menang. Setelah pengorbanan dua rekan dalam timnya, yang juga merupakan penerus klan Bintang dan klan Fin, dia harus berhasil tidak peduli apapun yang terjadi. Selama dia kembali bersama Ye Xiaolei, maka tidak peduli apakah itu Kaisar Iblis atau dirinya sendiri, menjadi penguasa masa depan seluruh benua tidak akan ada masalah, atau bahkan untuk itu. Jarak ke puncak bukit sudah mendekati 50 meter, dan kesuraman di mata Ah Bao berangsur-angsur terbentuk, dan di tubuhnya muncul aura khusus, seperti aura yang penuh dengan cahaya yang dilepaskan oleh Long Hao Shen. Aura ini benar-benar keras kepala. Saat mengidentifikasi target, dia akan berusaha keras untuk menempa jalan ke sana tanpa pernah meringkuk di depannya. Bahkan dengan kepalanya yang pecah dan darah yang mengalir, kenyataan ini tidak akan berubah dengan cara apapun. Makhluk yang tidak mampu, bahkan sebagai putra Kaisar Iblis, tidak mungkin dapat memerintah Iblis dan berhasil untuk kemuliaan Dewa Iblis pertama. Ketika jarak semakin dekat, pada saat mereka akan mencapai puncak bukit, cahaya keemasan gelap tiba-tiba meletus. Esensi emas hitam itu benar-benar sangat besar, pilar cahaya tebal yang memanjang lebih dari 5 km. Pada saat itu muncul, semua cahaya di udara langsung berubah menjadi kegelapan, dan saat kemunculannya, seolah-olah matahari sedang dipadamkan. Barisan gunung sepenuhnya diselimuti warna emas gelap ini, dan semua surga ilusi tampaknya menjadi emas gelap sekaligus. Perubahan yang tiba-tiba seperti itu, bahkan membawa kejutan pada wajah dari kedua kekuatan iblis dan juga binatang ajaib. Binatang buas itu hanya dipenuhi dengan kejutan, tetapi serangan mereka masih secepat seperti sebelumnya, tetapi ekspresi 8 kekuatan iblis itu berubah sepenuhnya. Bahkan Ah Bao yang teguh dan penuh tekad, tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh pada saat itu, dan benar-benar bingung melihat pemandangan ini. Pilar emas gelap itu dengan cepat menghubungkan langit dan bumi, dan di sekitarnya benar-benar menjadi gelap. Warna emas gelap yang dilepaskan darinya memancarkan kekuatan yang menghancurkan surga saat mengisi dunia dengan cahayanya, dan membuat perubahan di atasnya tampak semakin berbeda. Itu memang sangat besar, sampai-sampai bahkan dari tempat-tempat yang jauh ini, penampilannya dapat dikenali.
Pada pilar emas besar yang sepenuhnya gelap itu, ada simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, seekor naga emas besar merangkak di pilar cahaya besar ini. Ini jelas merupakan simbol penguasa tertinggi, pilar Kaisar Iblis, pilar Dewa Iblis pertamanya. Yang mulia, itu yang mulia. Yang mengucapkan kata-kata ini adalah iblis berbentuk naga bumi di sisi kiri Ahbao. Dia tiba-tiba memiliki pandangan fanatik, dan hal yang sama berlaku untuk iblis yang sama di sisi kanannya. Kedua tatapannya pergi sejauh mungkin sebelum melemparkan kepala mereka ke tanah, dan segera memberi hormat. Itu benar, untuk para iblis, Kaisar Iblis adalah simbol absolut. Dengan dia di sini, siapa yang mungkin bisa melukai mereka? Apa yang bisa dilakukan oleh binatang buas lemah ini? Bukan hanya mereka berdua yang merangkak ke tanah, tetapi juga beruang dan pusat kekuatan iblis berbentuk singa di kedua sisi Leng Xiao. Hanya Ahbao, Leng Xiao, Yue Ye, dan gadis bermata merah berpakaian merah itu yang tampak bingung dengan penuh ketidakpastian. Pada saat keempat iblis ini akhirnya merangkak ke tanah, binatang buas yang sangat terkejut menerima perintah yang sangat sederhana dari peri Yating dalam bahasa spiritual, untuk segera menyerang. Serangan dari binatang ajaib meletus sekali lagi, dan pada saat itu, karena 4 pusat kekuatan iblis membungkuk, seluruh formasi mereka segera dipatahkan. Bang! Seekor binatang ajaib yang menakutkan dengan bentuk gajah besar tiba-tiba mengangkat cakarnya, kemudian menginjak-injak dengan ganas di belakang salah satu binatang ajaib berbentuk cacing tanah. Bahkan dengan energi spiritual eksternal yang kuat seperti itu, dalam keadaan yang sangat letih, selain merasakan keterkejutan karena melihat pilar Dewa Iblis pertama, ia pada dasarnya tidak punya waktu untuk bertahan. Suara menusuk telinga dari tulang yang retak segera terdengar, dan kekuatan yang menyerupai naga bumi ini memiliki dadanya yang sepenuhnya ditusuk dengan serangan injakan ini. Meskipun ia bukan berbentuk manusia, ini adalah bagian vitalnya. Pada saat itu, organ internalnya dijadikan daging cincang, sehingga bahkan mantra penyembuhan peringkat terlarang tidak akan bisa menyelamatkannya. Ekspresi ketidakpercayaan menarik pada matanya yang terbuka lebar, dan dia menggumamkan kata-kata terakhir. Ini, tidak mungkin. Yang mulia, mengapa kamu membuang orang-orangmu sendiri? Ucap salah satu iblis. Kekuatan lain yang mirip cacing tanah menjadi sedikit lebih baik, karena Ahbao menyelamatkannya pada saat yang genting. Itu bukan yang mulia Kaisar Iblis, tapi hanya ilusi. Bersiaplah untuk pertempuran, ucap salah satu iblis. Sayangnya, instruksinya tidak berhasil tepat waktu, dan meskipun ia melakukan tindakan penyelamatan ini pada waktunya, binatang ajaib di sekitarnya terlalu banyak. Kekuatan lain yang berbentuk cacing tanah memiliki lengan dan kaki yang hancur, serta dada dan kepalanya juga mengalami pukulan berat, ia segera kehilangan kesadaran dari pukulan berat itu. Iblis-iblis di belakangnya nampak lebih baik, karena Leng Xiao dan Yue Ye bereaksi dengan cepat. Yue Ye menggunakan mantra pertahanan pada waktu itu untuk melindungi beruang besar itu. Bukannya dia ingin menyelamatkannya secara khusus, tetapi iblis tipe singa memiliki pertahanan yang tidak bisa dibandingkan dengan tipe beruang, jadi menyelamatkannya tidak terlalu berguna. Hasilnya sudah jelas, iblis singa tercabik-cabik oleh iblis-iblis lain, sedangkan beruang telah diselamatkan. Tetapi kehilangan kaki dalam tindakan itu, dan dengan serangan balasan yang panik, Leng Xiao nyaris saja tidak berhasil untuk memantapkan posisinya. Perubahan ini terjadi terlalu cepat, yang mengarah pada kelompok 8 iblis. Bahkan putra Kaisar Iblis, Ahbao, tidak bisa langsung bereaksi terhadapnya. Di puncak bukit, Zhang Fangfang tampak benar-benar kaget. Pada saat pilar cahaya emas yang dalam melonjak, dia benar-benar diintimidasi, dan tidak mengatakan apapun tentang iblis di bawahnya ini. Namun, pilar emas gelap itu segera lenyap dan hilang dalam kehampaan. Kaisar Dewa Iblis, bahkan tidak ada bayangannya. Gumam Zhang Fangfang. Babi kecil McDool muncul di lengan Chen Ying'er dengan wajah lelah, dan segera tertidur lelap kembali. Itu persis seperti rencana Long Hao Shen, agar McDool meniru penampilan Kaisar Iblis untuk mengalihkan perhatian 8 pusat kekuatan iblis. Tetapi hasil akhir bahkan melebihi harapan Long Hao Shen. McDool akhirnya bisa dikatakan telah gagal dalam tiruannya, tetapi bahkan mencapai tiruan dari penampilan pilar Dewa Iblis yang menakutkan milik Kaisar Iblis, itu adalah tugas yang terlalu sulit.
Butuh 3 kristal ajaib dari peringkat ke-7, dan tiruannya terlihat kasar, dan hanya bertahan selama tidak lebih dari 10 detik. Bahkan, Magdul seharusnya hanya mampu meniru penampilan seseorang, bukan tekanan dan auranya, atau setidaknya begitu dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun demikian, ini menghasilkan hasil yang bagus. Namun, kekuatan besar iblis masih diterima, dan ini persis karena posisi Kaisar Iblis yang terlalu agung terhadap ras mereka. Itu berakhir dengan 2 iblis yang mati, dan 2 iblis yang terluka parah, di antaranya 1 iblis terluka parah. Yang satu tidak sadarkan diri, dan yang lain tangannya patah. Ini adalah pukulan yang sangat menghancurkan bagi seluruh kelompok iblis yang diperintahkan oleh Ahbao. Mereka semula bergerak maju dengan kecepatan yang konstan, tetapi butuh sekejap untuk menekan mereka sampai sejauh itu. Pada titik ini, mereka tidak akan bisa terus maju, dan lebih jauh lagi, serangan binatang buas menjadi semakin ganas, dan menyebabkan kelompok mereka sekarang tidak dapat melawannya. Long Hao Shen sedang mencari celah dari awal hingga akhir dari Ahbao, tetapi dia tidak segera menjadi optimis hanya karena situasi saat ini. Bahkan binatang buas yang terpojok akan terus berjuang, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang putra mahkota Kaisar Iblis. Pandangan Ahbao yang awalnya tidak ekspresif, tiba-tiba menjadi sangat dalam. Iblis yang akrab dengannya jelas sangat mengerti, bahwa ini adalah tanda kalau amarahnya sudah mencapai puncaknya. Munculnya tiruan Kaisar Iblis, adalah aib bagi para iblis, untuk tidak mengatakan bahwa Ahbao jelas tidak bisa menerima kerusakan yang terjadi di depan matanya. Pedang ungu hitam panjang muncul sekali lagi, tapi kali ini, pedang itu muncul langsung di tangan Ahbao, sementara ia membawa sekutunya yang terluka di tangan yang lain. Namun, niat pembunuhannya sekarang mencapai tingkat yang tak terduga. Setiap serangan miliknya sekarang mencapai tingkat puncak mendekati 10.000 unit energi spiritual, dengan seluruh energi spiritual eksternalnya yang meledak-ledak. Sisik di tubuhnya terus berkedip dalam cahaya. Dapat dikatakan, bahwa Ahbao berhasil melawan serangan dari sebagian besar binatang ajaib dengan hanya kekuatan individualnya saja. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang berkepanjangan, dan tubuhnya yang tinggi dan kurus tiba-tiba berubah sebagai tanggapan dengan kecepatan tinggi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.